segala sesuatu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Hadisnya musilat itu ditunjukkan kepadaku, dihadapkan kepadaku li ad-dunya bil ma' wa tin. Dunia dengan tanah dan air dan tanah. Fa'alimtul asya kullaha, dan saya mengetahui semua segala sesuatunya. Kama 'allama Adam al-asma'a kullaha, seperti sebagaimana Nabi Adam mengajarkan nama-nama seluruhnya. Artinya apa? Pengetahuan. Kalau Nabi Adam hanya pada zamannya, Nabi Muhammad dari zaman Nabi Adam sampai zaman setelah beliau itu beliau tahu. Warudu alaihi ummatu biasrim hatta ra'ahum. Di hadis Tabrani, urudat alayya ummati al-barihah. Ladai hadhil hujrah awaluha wa akhiruha. Suwiru li bil ma'i wat tin hatta inni la arab lil insan minhum min ahadikum bi sahibihi. Warudu alaihi aidan ma huwa kain fi ummati hatta taqumus sa'ah. Di hadis Ahmad wa ghairu ra'aitu ma tal ummati ba'di wa sarqa ba'duhum bima ba'd. Nabi diperlihatkan seluruh umatnya. Nabi meninggal, tapi dia tahu kita. Jadi meskipun jarak kita dengan Nabi itu 1400 tahun, tetapi Nabi tahu kita. Kenapa? Karena Nabi disajikan, ditunjukkan seluruh umatnya yang hidup pada zaman beliau sampai hari kiamat. Jadi Nabi itu tahu kita itu bagian dari umat beliau. Hatta taqumus sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Hatta inilah arif bil insan minhum min ahadikum bi sahibi. Bukan hanya itu, saya pun tahu gerak-gerik siapa umatku berteman dengan siapa. Hatta inilah arif bil insan minhum min ahadikum bi sahibi. Wa uridu alaihi aidan ma huwa kain fi ummati hatta taqumus sa'ah. Yang sedang generasi kita hatta taqumus sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Wa itu matal ummati, saya bisa melihat apa yang dialami oleh umatku setelahku. Bahkan safaku dam itu apa? Umatku yang konflik pun aku tahu. Jadi ketika Nabi meninggal, kemudian ada konflik Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, konflik antara Abbasiyah dengan Umayyah, konflik seterusnya sampai konflik sekarang Saudi dengan Yaman dengan Syria, itu Nabi tahu. Karena wasafaka ba'dhum bima ba'd, akan bertempur satu dengan yang lain dan terbukti kan. Wa min qawluhu wa ziyaratu qabrihi mustahabba lirijal wan nisa. Kalau kuburan orang kan perempuan tidak disunahkan, bahkan tidak dianjurkan. Tapi kalau kuburan Nabi itu disunahkan baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Li umumi ma rawa Daruqutni an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja wa zara qabri ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang haji kemudian ziarah ke kuburanku setelah aku wafat, fa ka'annama zarani fi hayati, seolah-olah dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Jadi kalau kita menziarahi Nabi itu seakan-akan kita datang ke Nabi dan Nabi masih hidup gitu loh. Dan hadis ini umum buat laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kalau ziarah ke makam lain itu perempuan tidak dianjurkan, tetapi kalau khusus untuk kuburan Nabi, laki-laki dan perempuan dianjurkan, mustahabbah, disukai, dianjurkan. Kenapa? Karena hadisnya umum. Apa itu? Man hajja wa zara qabri ba'da wafati, barang siapa yang haji dan berziarah ke kuburanku setelah aku wafat, faka'annama zaroni fi hayati, seolah-olah dia berziarah ke makamku seolah-olah dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Wa hadhil khasa'is allati dzakaruha wa naqaluha, keistimewaan yang disebutkan dan diriwayatkan oleh mereka. Siapa itu mereka? Itu yang tadi saya sebutin tuh. Ada Al-Maruzi, ada Daud, Ahmad, Yahya, Abi Bakar bin Hamad, Abi Ja'far dan seterusnya. Riwayat yang mereka sebutkan dan mereka pindahkan satu dengan yang lainnya. Minha ma huwa sahih, ada yang sahih, wa minha ma huwa dhaif. Ada juga yang dhaif. Mungkin tadi yang minum kencing Nabi, minum darah Nabi ya. Wa minha ma la dalila lahu aslan. Ada juga yang tidak ada dalil sama sekali.
Ini diakui oleh Sayyid Muhammad, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada juga yang tidak ada dasar sama sekali. Fala adri ma za yaqulul mu'tarid bi hadhil khasais allati naqalaha kibarul a'imah min ahli sunnah. Walam ya'taridu 'alaiha bi syai'in. Wa salamuha wa tasamahu fi naqliha i'timadan ala qaidati tasamuh fi naqlil fadail. Ma anna fi hadhil khasais min al-aqwal ma law sami'ahu al-mu'tarid wal munkir la hukima ala qailihi bima huwa a'zam min al-kufri. Saya tidak tahu, kata Sayyid Muhammad, apa yang dikatakan mereka para penentang mu'tarid terkait dengan keistimewaan tadi yang diriwayatkan oleh kibarul a'immah min ahli sunnah. Kibarul a'immah itu orang-orang top, ulama-ulama top, ulama-ulama ahli sunnah. Walam ya'taridu 'alaiha bi syai'in. Tapi mereka itu enggak saling mengingkari. Jadi kalau ada orang yang menentang riwayat tadi itu, padahal riwayat ini diriwayatkan oleh orang-orang hebat, ulama-ulama besar di sunnah, dan mereka yang meriwayatkan itu tidak saling menentang. Terus kok ada orang sekarang menentang gitu. Dulu aja tuh kiai-kiai, ulama-ulama hebat nggak pernah menentang tuh. Meskipun riwayat tadi itu ada yang sahih, ada yang dhaif dan seterusnya. Wasallamuha wa tasamahu fi naqliha. Mereka menerima tasamahu. Tasamahu itu apa? Mentolerir. Ya. Fi naqliha dalam hal memindahkan, meriwayatkan riwayat ini i'timadan ala qaidati tasamuh fi naqlil fadail. Kenapa? Karena kalau itu yang hubungannya dengan fadail, dengan keutamaan, itu harus tasamuh. Harus tolerir. Kecuali ibadah. Ibadah enggak ada tasamuh. Kalau Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salat zuhur 4 rakaat, terus ada yang meriwayatkan misalnya 3 rakaat, itu enggak boleh. Kenapa? Karena dalam hal ibadah tidak boleh tasamuh. Tapi kalau dalam hal fadail itu kan keutamaan. Mau diterima silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, gitu. Ma'anna fi hadhil khasais wal aqwal ma law sami'ul mu'tarid aw al-munkir la hukima ala qailihi bima huwa adzam dal kufri. Padahal kata dia, keistimewaan ini ya, kalau didengar oleh para penentang, oleh kelompok Wahabilah gitu ya, la hukima ala qailihi bima huwa adzam dal kufri. Akan orang yang mengatakan bahwa Nabi itu begini, itu pasti akan lahukima ala qailihi wa a'dzam minal kufri. Orang yang mengatakan itu akan diponis dengan ponis yang lebih berat dari ponis kafir. Padahal dulu ulama-ulama yang meriwayatkan ini tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyalahkan. Betul bahwa riwayatnya ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang tidak ada dasarnya, tapi mereka membiarkan. Kenapa? Karena ini terkait dengan fadail, istimewa. Nah, orang sekarang melihat begini ini langsung kafir musyrik gitu. Lalu ulama-ulama dulu biasa aja. Meskipun tadi ada yang riwayatnya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Wa inna ma naqalnahum bijanib man qala inna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujallisuhu Allah yaumal qiyamah ala arsy. Kama naqalahu al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Qayyim min kibari a'immati salaf fi kitabihil ma'ruf Badail Fawaid bila burhanin wala dalil min kitabi wa sunnatin sahihatin wa marfu'atin. Padahal Ibnu Qayyim sendiri yang sering mereka jadikan referensi itu mengatakan bahwa ya, Nabi itu, Allah itu yujallisuhullahu yaumal qiyamah, mendudukan Nabi di arsy pada hari kiamat. Itu mereka enggak menentang. Ibnu Qayyim ini kan ulama salaf yang sering dijadikan referensi oleh mereka. Mana coba kritiknya? Riwayat tadi bila burhanin wala dalilin, tidak ada dasarnya, baik dari Quran maupun sunnah sahihah marfu'ah. Wa aina ma naqalnahu minal khasais bi janib ma ja'a fi kasyafil qana min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun wa annahu la dhilla lahu wa anna ma yukhrijuhu minhu minal ghaib tabtali'uhul ard fala yabqa shay'un minhu ala wajhil ard. Ini Nabi, mohon maaf, menurut kitab Kasyaful Qana, kalau Nabi buang air besar, itu kotorannya langsung tertelan oleh bumi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun, Nabi adalah cahaya. La dhilla lahu, tidak punya bayangan. Wa anna ma yakhruju minhu minal ghaib, kotoran yang keluar dari tubuh Nabi, kalau Nabi buang air besar, tabtali'uhul ard fala yabqa shay'un minhu, akan langsung ditelan bumi, tidak ada sisanya. Nabi enggak perlu punya WC, enggak perlu punya spiteng, buang air langsung diserap oleh bumi, langsung ditelan oleh bumi.
Wa inna man naqalnahu min al-khusais bin Nadib man naqalahu Syekh Ibnu Taimiyah min al-khusais qali inna ismahu sallallahu alaihi wasallam maktubun ala syaqil ars. Kata Ibnu Taimiyah bahwa Nabi itu namanya tertulis di tiang-tiang ars. Sak itu betis. Orang salah pada yang protes tuh, padahal yang ngomong Ibnu Taimiyah. Kenapa giliran ulama-ulama lain yang mereka tidak rujuk ngomong begitu diprotes? Ibnu Qayyim nggak diprotes, Ibnu Taimiyah nggak diprotes. Ala syaqil ars, di tiang-tiang ars, wala auraqil jannah, di daun-daunan yang ada di surga, wa asjariha, dan di pohon-pohonnya, wa abwabiha wa samariha wa qababiha, di pohon, di pintu, di buah-buahan, dan di kubah-kubahnya tertulis nama Nabi Muhammad. Fainal mu'allaquna wal muhaqqiqun, mana orang-orang yang sering berkomentar, sering meneguhkan naskah, muhaqqiqun, tahqiq. Al muhaqqiq itu artinya belum? Al mu'alliqun itu kan yang komentar. Iya. Terus kalau al muhaqqiqun ulasan, mengulas. Iya. Ya, berarti meneguhkan naskahnya itu. Yang mengedit. Kaifa fatat alaihim hadhil masail duna naqdin wa tamhisin. Yang begini-begini kok luput dari kritik mereka. Duna naqdin, tanpa ada kritik, wa tamhisin, dan ya kritik gua lah. Ya. Nah, orangnya dikit di sini aja, Tat. Lagi pada lebaran katanya. Walayan pak sabil hadzab wal idhafah alladhi yaf'alahu al-ba'd fi kutubit turas liyuwafiq an-nas ma fi hawa. Tidak ada manfaatnya untuk membuang, menambahkan. Hadzab wal idhafah. Hadzab itu membuang. Idhafah itu menambahkan. Alladhi yaf'alahu al-ba'd fi kutubit turas, yang dilakukan oleh sebagian orang dalam kitab-kitab turos. Turos itu kitab kuning lah kalau di kita. Jadi kalau di Arab itu nggak ada yang namanya kitab kuning, namanya kitab turos. Turos itu artinya kuno. Kalau bahasa kita ini namanya manuskrip, maktub. Kitab klasik namanya. Kitab klasik. Kalau di kita disebutnya kitab kuning. Ya, kitab kuning itu kitab dulu gitu. Kayak takrib kalau pikirnya itu. Fathul Qorib, apalagi Safinatun Najah, Ikna, I'anatul Thalibin, Kifayatul Akhyar, itu turos namanya. Ciri kitab turos itu nggak ada titiknya. Ya, maksudnya nggak ada titik koma. Jadi dia nggak tahu kapan kita berhenti, kapan kita ngerem, kapan kita jalan. Oleh karena nggak ada titik komanya, kalau kita baca itu harus pakai yang namanya zauq. Ada baca. Rasa. Nggak ada bacanya dia. Kalau titiknya ada, titik K1 ada. Tapi koma, titik itu nggak ada. Jadi kalau kita mau baca ini sampai mana putusnya, itu nggak. Siapa yang bisa? Ya orang-orang yang belajar nahwu. Kayak kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in. Itu kita ngaji, kalau ketemu domir bisa jadi domir itu apa ya? Kata ganti. Bisa jadi rujukannya itu udah 2 halaman sebelumnya. Saking susahnya. Jadi nggak gampang bayar kitab turos itu. Jangan dikiranya gampang. Nah mereka ini sebagian dibuang, sebagian ditambahkan. Pokoknya semua perkataan ulama itu mereka memperlakukan tidak objektif. Ada yang diterima, ada yang enggak, ada yang ditambahin, ada yang dibuang. Supaya apa? Liwafiqun nas ma fi hawa. Supaya nas-nas yang mereka tahu, nas itu teks. Baik itu di kitab kuning maupun di perkataan para ulama itu yuwafiq ma hawa, sesuai dengan hawa nafsu. Ini ngomongnya sama, Ibnu Taimiyah ngomong begini, Ibnu Qayyim ngomong begini. Giliran orang lain ngomong begitu dikatakan bid'ah. Giliran orang lain ngomong begitu dikatakan kafir, dikatakan musyrik dan lain sebagainya. Padahal Ibnu Qayyim juga ngomong begitu. Padahal Ibnu Taimiyah juga ngomong begitu. Itu jelas nih. Bahwa ya, dalam kitab Kasyaful Qana itu tadi ya, Mansur bin Yunus al-Bahuti itu menjelaskan bahwa Nabi itu ya, cahaya, wa annahu la zillalahu, tidak punya bayangan. Nabi itu
wa anna ma yakhruju minhu minal ghaid tabtali'uhul ard fala yabqa shay'un minhu al-wajil ard. Yang kotoran yang keluar dari diri Nabi itu langsung diserap oleh tanah, tidak tersisa sedikit pun. Jadi nggak ada kalau orang kayak Nabi semua ini sebagai WC, karena langsung hilang. Ini ada.